Jadi teman-teman mungkin sebagai informasi saja bahwa pelayanan di tempat kita itu tidak melulu kayak misalnya hanya mengkhususkan untuk ACL, misalnya untuk PCL, pasca operasi, atau tidak. Kita kembangkan yang lebih luas lagi ya, Pak ya. Iya. Hai, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama kita di acara Ngopi Pagi. Kenapa pagi? Karena pagi adalah waktu yang pas untuk ngobrol fisioterapi dan juga ngopi. Ya, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak Yudit. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Sehat-sehat ya Pak ya? Optimal. Oke, puji Tuhan ya Pak. Pak Heri, sebelum kita ngopi pagi ya, kita karena kita juga menjaga protokol kesehatan ya, kita sudah menjaga jarak, tadi sudah cuci tangan dan memakai masker supaya lebih optimal suaranya, audionya, kita lepas masker dulu ya Pak ya. Oh iya. Ya, oke. Hai teman-teman, ya jadi kita pagi hari ini berkesempatan lagi di acara Ngopi Pagi. Dan tak lupa, hari ini adalah 16 April 2021. Ini adalah hari yang spesial. Iya, hari yang spesial buat kita fisik. Ya, jadi teman-teman, kita ya di tanggal 16 April ini adalah tepat hari ulang tahun klinik kita ya, fisik, Vicentius Sport Injury Clinic. Kita memperingati hari jadinya ya. Ya, nanti mungkin kita ulas, kita sharingkan mungkin bersama Pak Heri juga, teman-teman. Ya, baik Pak Heri. Sedikit cerita tentang fisik ya, sebelum menjadi klinik ya, Vicentius Sport Injury Clinic, pasti ada prosesnya ya Pak. Mulai dari awal sebelum terbentuknya sampai dengan sekarang saat ini terbentuk. Gimana Pak Heri? Mungkin Pak Heri punya cerita awalnya bagaimana? Ya, baik Pak Yudit. Jadi seingat saya Pak Yudit, ya. saya masih ingat waktu akreditasi dulu Pak Yudit, yaitu tahun 2017 ya, bulan Juli. Ya. Akreditasi fisioterapi ya Pak ya, prodi fisioterapi. Pada saat itu asesor datang ke tempat kita ya. Kemudian beliau ini waktu keliling itu Pak Yudit, ya, beliau melihat lab prodi fisioterapi dan beliau sangat kagum dengan posisi labnya ya. Apalagi di dalam lab itu ada beberapa alat yang cukup menunjang untuk proses pembelajaran di fisioterapi. Dan saran beliau pada saat itu, karena dalam proses pembelajaran itu kan nggak terus-terusan ya Pak Yudit menggunakan lab ya. Jadi ada waktu yang senggang. Nah, untuk alat-alat yang mahal-mahal itu ya, kalau tidak dimanfaatkan kan juga istilahnya sayang Pak. Sayang ya. Akhirnya beliau menyarankan apa nggak sebaiknya ini dibuka pelayanan gitu. Nah, kemudian pada awal Maret ya
2018 itu kita waktu itu ya Pak Edi masih ingat kan? Ya. Jadi kita menghadap ke pimpinan ya pada Ya. waktu itu, kemudian mengusulkan bagaimana kalau prodi fisioterapi ini juga dilengkapi dengan klinik ya. Ya. Waktu itu kan kita punya angan-angan supaya dalam proses pembelajaran nanti itu bisa berjalan dengan baik, artinya antara teori dan skill prakteknya itu bisa nyambung begitu. Nah, kemudian dari pihak institusi dalam arti ini di sini adalah pimpinan Stikes, beliau merespon dengan baik sehingga diagendakan di mana kalau kita buka yang sederhana dulu. Ya. Nah itu kan masih ingat Pak Yudi, itu kan awal Maret itu juga. Ya. Kita setting untuk ruangannya, kemudian pertengahan kita sudah buka untuk pelayanan. Gitu. Ya, jadi sedikit flashback ke belakang ya Pak Eri. Waktu itu tahun berapa ya Pak ya? Setelah akreditasi itu, setelah akreditasi. 2018. Tepatnya Maret Pak Yudi. Tepat di tahun 2018 ya, bulan Maret itu sebagai awal ya pelayanan fisik ini ada. Jadi sebelum fisik ini berdiri kan namanya bukan fisik ya Pak ya. Oh iya. Waktu itu betul. disepakati. Ya pada waktu itu karena kita melihat bahwa lantai 4 ini adalah namanya Helena itu ya. Iya. Helena, sehingga kita pada waktu itu tercetus bahwa nama Helena kita cantumkan, makanya Helena Sport Injury Center kalau salah ya Pak. HSRC Pak kalau tidak salah. Helena Sport Injury Center. Injury Center ya. Iya. Sport Recovery Pak. Sport Injury dan Recovery Center. Iya. HSRC Pak ya. Ya mungkin ada beberapa teman yang mengusulkan ya. Jadi kita memakai nama ruangan di lantai 4 ini kan namanya ruang Helena, jadi namanya Helena Sport Recovery Center ya. HSRC teman-teman. Ya masih ingat enggak Pak, waktu awal-awal kita menerima pasien ya, jadi itu kan sebagai awal ya Pak ya, kita memberanikan diri ya. Yang penting waktu itu pimpinan kita istilahnya memberikan pesan yang penting jalan dulu gitu ya Pak ya. Pasien pertama kali yang diterima itu apa ya Pak ya? Tercetusnya bagaimana dulu? Seingat saya Pak Iya. ya, waktu pertama kali kita menerima pasien itu waktu itu ada titipan dari Persibaya kalau misalnya Pak Yudi. Oh iya. Ya. Iya ya, yang mantan pemain Iya. Persebaya yang bermain di klub lain Pak ya. Tapi masih istilahnya pemain pinjaman ya. Jadi di klub lain cedera enggak sembuh-sembuh waktu itu ya Pak ya. Iya. Kemudian atas saran daripada manajemen ya Pak. Iya, manajer ya waktu itu manajer. Kemudian disarankan untuk datang ke kita ya. Iya. Gitu ya. Jadi waktu itu manajernya menitipkan pemain ini untuk recovery, maksudnya pemulihan di sini ya Pak ya, waktu itu ya, di klinik kita ini. Karena di timnya, di klubnya itu tidak ada progres ya, sudah sebulan katanya waktu itu kalau nggak salah ankle kronik ya Pak ya. Iya, betul. Ya, ankle kronik nggak sembuh, akhirnya dibawa. Nah, waktu itu juga setelah treatment beberapa minggu ya, 1 minggu mungkin, pengurus dari klubnya pemain ini datang Pak ya ke kita ini ya. Ya, pada waktu itu kita menangani pasien itu Iya. ya, dari pihak manajemen ada yang datang ke tempat kita. Iya, ada yang datang dan membawa temannya Pak, yang kalau nggak salah cedera juga pemainnya ya. Iya, betul. Iya. Ya, dari situ teman-teman, awal mula pelayanan fisioterapi yang ada di
kampus kita, Stikes Vincentius Apaulo, itu berdiri awalnya ya Pak ya. Ya, kemudian seingat saya gini Pak Yudit, pada saat itu kan ya kebetulan juga ya Pak Yudit ya, mungkin ini sudah jalannya ya, jalannya pelayanan ini ya. Pada waktu itu ada salah satu alumni kita ya Pak Yudit ya. Iya. Alumni kita itu kerja di di tim Pak, ya direkrut tim Persibaya ya. Nah dari alumni itu kemudian merekomendkan ya Pak. Iya, merekomendasikan untuk pengobatan yang untuk pemain Persibaya ya, yang mengalami cedera direkomendkan untuk berobat di fisik ini. Fisik ya. Dan itu pun sepengetahuan dari pihak manajemen. Ya. Jadi manajemen juga merekomendasikan jadi ke pemain-pemain yang cedera waktu itu di Liga 2018 itu direkomendasikan ke klinik kita ya Pak ya. Tapi ternyata yang datang tidak hanya pemain Persebaya aja Pak waktu itu Pak. Jadi kita masih ingat ya, justru malah iya, pemain-pemain klub Liga 1 lainnya ya waktu itu ada Persipura, terus kemudian mana lagi Pak ya? Ada yang itu yang dari PON Probolinggo itu apa ya Pak? PON Lumajang ya itu ya. Ya tim PON yang terus beberapa klub-klub amatir lainnya ya, futsal dan tidak juga sepak bola Pak ya. Sepertinya ada basket juga. Iya. Ya, basket dan ya olahraga lain ya. Ya Pak, jadi itu tadi sedikit flashback latar belakang berdirinya klinik fisik ini ya. Nah itu kan memang kita membuka pelayanan untuk kasus sport injury ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Kenapa Pak kok dipilihnya sport injury ini gimana ya dulu? Ini dulu kan antara ada pembicaraan dengan pimpinan ya. Iya. Supaya ada sedikit berbeda dengan yang ada di rumah sakit. Seingat saya begitu. Iya. Karena di sini memang waktu itu kita spesifik ya, jadi mengkhususkan diri kita menangani kasus-kasus cedera olahraga. Nah dari situ kita akan berkembang terus waktu itu ya Pak Yudit ya. Yeah. Berkembang, kemudian bahkan tidak hanya pemain Persibaya saja, Pak awalnya memang pemain Persibaya, tapi berkembang, kemudian juga kita melayani umum Pak Yudit. Waktu itu kan begitu prosesnya ya. Jadi selain dari pemain waktu itu khusus Persibaya, kemudian berkembang ke klub lain juga ke umum ya. Tapi ya kami tetap konsisten yaitu menangani cedera olahraga. Ya. Jadi intinya supaya tidak sama bentuk pelayanannya dengan pihak rumah sakit ya Pak ya. 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 Apalagi begini Pak Yudit, selain itu kan kompetensi kita sebagai fisioterapi ya, di sini kan dosen-dosen kita ini kebanyakan memang backgroundnya olahraga semua. Iya. Ilmu kesehatan olahraga Pak ya. Jadi semua ya. Untuk saat itu. Iya. Jadi ya akhirnya kita memilih pelayanan ke sport injury ini ya Pak ya. Iya, betul. Spesifik ke sport injury. Nah Pak, itu kan setelah sudah berjalan, kemudian bentuk pelayanan kita sudah untuk umum. Nah, di situ ada pembaharuan lagi ya Pak ya. Pembaharuan yang istilahnya ini memang dibentuk legal ya Pak ya. Maksudnya legalitasnya kita semua juga urus ya Pak ya. Karena supaya nggak waktu itu nggak menimbulkan pertanyaan ke masyarakat bahwa loh ini kampus tapi kok ada klinik ya. Waktu itu gimana Pak? Ya. Jadi saya masih ingat Pak Yudit pada saat itu karena dilema ya, keberadaan kliniknya ini kan masih belum bisa kita perkenalkan keluar ya.
karena termasuk legalitas ya. Nah setelah tanggal 16 ini ya, Iya. 16 April ini, makanya kita untuk khusus hari ini kita bicara itu kan mengenang kembali ya. Jadi pada 16 April itu ya, saat itu ada suatu pertemuan Pak Yudit. Jadi pertemuan pada saat itu difasilitasi oleh ketua yayasan ya, yayasan pendidikan Anudus ya, kesehatan ini, yaitu Suster Agusta ya, dan Suster Maria pada saat itu memfasilitasi kita, yaitu mempertemukan antara pihak yayasan, kemudian manajemen rumah sakit direksi ya, direktur beserta timnya, kemudian juga teman-teman struktural yang ada di Stikes, kemudian juga kita berdua diajak juga untuk ketemu saat itu. Kemudian di dalam pertemuan itu ada suatu kesepakatan bahwa nama yang dulu Helena itu dirubah menjadi fisik ya, menjadi fisik. Kemudian secara operasionalnya memang kita di bawah koordinasi dari pihak rumah sakit RKS ya. Jadi gitu teman-teman, cerita berdirinya Fisik ini ya, Vicensius Sport Injury Clinic, tepat di tanggal 16 April 2018 ya Pak. 18 itu ada prosesi penandatanganan MOU antar kedua pihak ya, jadi pihak manajemen rumah sakit dengan pihak struktural Stikes ya Pak ya. Ya, dengan agenda itu maka diperingatilah berdirinya Fisik ini ya 16 April ya Pak ya. Iya, betul. Tepat hari ini ya Pak Heri ya, berarti betul. Spesial hari ini teman-teman. Ya, tadi kan sudah secara legalitas memang Fisik ini sudah di bawah naungan koordinasi dari pihak rumah sakit RKZ ya. Tapi pelayanannya tetap di kampus Stikes RKZ Pak ya. Kemudian secara legal sudah diakui, lalu bagaimana Pak ke depannya? Ini kan karena kita juga, karena 2020 ini event-event olahraga juga stop ya, banyak kosongnya ya, baik sepak bola, basket, futsal, akhirnya mempengaruhi Pak ya. Iya, jadi seingat saya begini Pak Yudit ya, kita kalau lihat perjalanannya mulai Desember 2019 ya. Iya. 2019 itu kan karena ada perubahan manajemen di Persibaya kalau salah itu. Yang dulunya adalah kita bekerja sama. Iya, berrelasi. Sejak Desember 2019 itu ada perubahan. Kemudian saya juga tidak tahu apakah itu ada evaluasi atau tidak ya. Tetapi setelah itu kita tidak secara intensif ya bekerja saya pembicaraan kerjasama lagi tidak ada. Nah, itu saya masih ingat itu Desember 2019. Tapi pada saat itu kita masih ada juga pasien yang dari lain ya Pak lain. Kemudian itu 2020 ini yang mulai juga setahun ya. Iya. Tahun 2020 Maret itu ya. Per Maret ya Pak. Maret ya. Dengan adanya COVID-19 pandemi ya. Otomatis pelayanan ditutup semua ya Pak ya. Karena Stikes Katolik ini memang mensterilkan ya. Jadi mulai dari mahasiswa maupun pelayanan semua di ini Pak ya, WFH Pak ya. Iya, WFH waktu itu. Iya. Jadi kerja di rumah ya. Iya, jadi masih ingat, jadi tahun kemarin memang kita bisa dibilang pasif ya Pak ya. Iya. Ya, semoga tahun ini dengan kondisi yang sudah baru, new normal,
klinik fisik ini sudah bisa berjalan lagi ya untuk pelayanan kepada pasien ya. Ya. Jadi kita merangkak lagi Pak Yudit Iya, ini. jadi kita Tidak mulai apa-apa. membangun lagi ya gitu. Gitu teman-teman ya. Ya. Ya Pak Heri, apa sih Pak Heri yang menjadikan beda? Jadi tempat pelayanan kepada pasien yang khusus ya, sport injury di tempat lain, misalkan di rumah sakit atau di klinik lain dengan di kita ini apa Pak? Yang menjadi beda apa? Keunggulannya bagaimana Pak? Ya, kalau saya melihatnya gini, mengevaluasinya gini Pak Yudit. Ini kan semua itu juga ada input dari pasien ya, Iya. yang datang ke tempat kita ya. Nah, dari input itu ya, itu ternyata pelayanan yang sudah mereka dapatkan di tempat lain itu kok dia merasa beda, Iya. merasa beda. Kemudian kita tanya kepada pasien, apa yang beda? Ternyata setelah kita evaluasi ya, ternyata perbedaannya itu kalau di pelayanan yang lain, saya tidak menyebutkan di mana Iya. ya, itu mereka hanya ditangani secara alat ya, hanya Modalitas ya, Pak, ya? modalitas, ya. Tapi di tempat kita ini kelihatannya dengan exercise, Iya, exercise yang ya. khusus ya. Itu Spesifik ternyata ya. itu menjadi daya tarik Iya. mereka untuk datang ke tempat kita. Contohnya misalnya program-program yang kita berikan ya, selain kita Iya. berikan ada di klinik ini ya, Ya, juga program di rumah tetap kita pantau ya. ya, kita pantau Home program. ya. Jadi kita masih ada hubungan ya dengan baik melalui WA, jadi perkembangan tentang progresnya yang itu yang kita berikan itu bagaimana. Karena kalau fisioterapi itu memang penting Pak Yudit sebagai evaluasi ya. Evaluasinya Jadi, Pak. evaluasi tentang kemajuan apa yang didapatkan Iya. dari tindakan kita Iya. itu penting, harus kita evaluasi. Ya, itu tadi teman-teman. Jadi kita berdasarkan feedback pasien ya Pak ya. Iya. Jadi feedback pasien ini yang membuat kita berbenah ya. Jadi memang pelayanan kita itu memang pelayanan yang komprehensif Pak ya. Jadi nggak hanya modalitas saja, terutama misalkan contohnya pasien dengan cedera, jadi kita nggak hanya fokus ke manajemen nyerinya seperti itu, tapi kita lebih fokus ke selanjutnya ya, fokus ke selanjutnya juga lebih ke spesifik exercise-nya. Karena ini kita bersinggungan dengan olahragawan, atlet, jadi ya goal dari capaian kita ya bisa back to sport lagi ya Pak ya. Iya. Ya. Dan kita tahu bahwa fisioterapi itu sebenarnya lahannya ya digerak ya Pak Yudit ya. Iya, fungsi dan gerak Pak Nah, ya. sekarang mereka datang ini kan problemnya adalah gangguan di gerak itu. Iya. Ya memang solusinya harusnya ya gerak, mestinya Ya, kan begitu gerak. ya. Iya. Logikanya kan begitu. Logikanya ya. seperti itu Pak. Jadi ya fungsional geraknya ini ya Pak. Iya. Ya tadi saya dulu masih ingat waktu itu ada beberapa pasien yang post op, ya memang datang ke tempat kita ya waktu itu kita juga tidak tahu dari mana informasinya dari mana, katanya di sini ada tempat untuk khusus sport gitu. Padahal pasiennya sudah treatment di tempat lain ya Pak ya. Setelah di tempat kita, nah itu baru kita dapat feedbacknya dari pasien, kok di sini beda gitu Pak ya. Iya. Seperti itu Pak ya. Ya itu tadi teman-teman sedikit sekilas perjalanan dari HSRC sampai dengan fisik ya. Jadi kita menjadi fisik ini melalui proses perjalanan juga ya. Kalau saya masih ingat waktu ada pimpinan kita dulu yang memberikan pesan jalan dulu gitu Pak ya. Karena kita juga melihat institusi pendidikan lain ya, itu juga sebagai contoh Pak ya, seperti
apa namanya SA Unggul, Poltek Solo ya, itu juga ada bentuk pelayanan fisioterapi walaupun di kampus. Ya, memang itu kalau menurut saya Pak Yudit ya, itu memang penting Pak Yudit. Jadi ini kalau kelebihan kita ya Pak Yudit ya, kelebihan kita ini kita sebagai dosen ya Pak Yudit. Iya. Artinya kita dituntut untuk update ilmu terus Pak Yudit. Iya, update. Makanya ya. yang mengaplikasikan kepada pasien ya, nah inilah kelebihannya ya. Karena kalau saya ya misalnya saya ingin saya sebelum menghandle pasien ya, kan kita sudah tahu kasusnya apa. Kemudian kita buka-buka ya, jurnal-jurnal yang paling yang paling baru ya. Ini sebenarnya cocoknya dengan apa? Iya. Nah, dari background itu ya, jadi kita mengaplikasikan kepada pasien itu sesuai dengan dosis yang tepat. Iya, dosis yang Saya tepat. katakan dosis tepat karena ini sudah terbukti, yaitu dengan membaca jurnal, kemudian kita tahu dosis yang diberikan berapa, nah itu yang kita aplikasikan di sini. Iya. Berbasis bukti ya Pak ya. Betul. Nah, bahkan kalau misalnya kita mengevaluasi kemudian kok pasien ini kok keluhannya belum berkurang secara signifikan ya. Iya. Nah ini tantangan buat kita. Oh ternyata setelah baca-baca, ada suatu yang baru lagi. Iya. Nah itu yang kita berikan kepada pasien kita. Iya. Ya. Ya, jadi itu pegangan dari kita ya sebagai nanti dalam bentuk pelayanan ke pasien. Jadi kita tetap update dan berbasis bukti tadi ya Pak ya. Oke. Jadi tidak asal. Tidak gitu, asal gitu ya Pak ya. Karena gini ya, berdasarkan ini kan berdasarkan masukan atau informasi mahasiswa kita Pak Yudit ya. Kita kan selalu memantau Pak Yudit, memantau mahasiswa kita yang kita kirim praktek di mana ya. Kemudian mereka juga bercerita kepada kita tentang terapi yang diberikan di lahan itu bagaimana. Itu tantangan buat kita semua Pak Yudit ya. Baik di institusi maupun di lahan praktek. Mestinya ya harusnya selalu mengikuti perkembangan ilmu. Iya. Jadi jangan hanya monoton ya itu aja dari dulu. Nah, itu yang kita menghimbau pada lahan ya Pak Yudit ya. Tidak berkembang nanti ya Pak ya. Tidak berkembang nanti ya Pak ya. Karena kita juga harus mengikuti perkembangan. Itu penting sekali Pak Yudit. Ya baik Pak. Nah ini ngomong-ngomong kita ngobrol ini di tempat fisik langsung ya teman-teman ya. Jadi ya ini bisa dilihat beberapa peralatan-peralatan, ada modalitas, ada peralatan exercise ya Pak ya. Ini memang ada karena untuk kebutuhan pasien ya Pak ya, yang ada di sini ya. Terus begini teman-teman pun juga perlu saya informasikan bahwa di dalam pelayanan fisioterapi itu ya, memang sarana itu juga menunjang. Ya. Saya tidak menjelekkan artinya begini, pengalaman saya Pak Yudit, kalau kita menggunakan alat atau sarana yang bagus ya. Jadi istilahnya apa itu Pak Yud, kalau alat itu harus diapakan tuh namanya? Kalibrasi Pak. Nah, dikalibrasi ya. Jadi kalibrasinya bagus, ya mendapatkannya ya juga akan bagus. Ya. Tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah kemampuan kita dalam menentukan dosis, itu penting. Ya. Itu sudah termasuk skill ya Pak ya? Iya. Skill kita ini ya sebagai fisioterapis ya. Iya. Karena kalau misalnya asal saja Pak menentukan dosis asal saja dan semua dianggap rata, itu nggak boleh. Nggak boleh.
Walaupun sarana dan fasilitasnya menunjang ya Pak ya, bisa dibilang modalitasnya yang kelas eksklusif gitu ya. Tapi untuk penentuan dosis dalam treatmentnya asal-asalan ya sama saja Pak ya. Iya sama saja. Makanya kita ya memang terbebani Pak Yudit. Iya. Kita ini kan juga dosen gitu. Iya. Jadi ya itulah sebenarnya ada keuntungan juga kita Pak Yudit. Selain kita sebagai juga praktisi juga dosen ini ada keuntungan di mana kita bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin ini bisa sebagai yang ke arah yang lebih baik ya. Saya selalu menekankan pada mahasiswa ya bahwa dalam menentukan dosis itu harus benar-benar tepat. Jadi itu tidak asal gitu ya. Bisa dijadikan acuan ya, pegangan untuk mahasiswa yang praktek atau yang sudah lulus nanti ya Pak. Betul. Ya Pak Heri, ngomong-ngomong fisik ini kan sudah berjalan 2 tahun ya Pak ya. Sampai sekarang ini ya, 3 tahun ya. 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. 3 tahun ya. Nah ini kan karena masyarakat sudah mulai mengenal, kemudian pelayanannya sudah sasarannya juga umum ya. Maksudnya dari berbagai kalangan ya, nggak hanya atlet atau olahragawan, tapi ya kalau boleh tahu ini ya Pak ya, olahraga rekreasional ya Pak ya. Waktu itu kemarin ada pelari, runner ya. Kemudian dengan pasien-pasien pasca operasi. Tentunya waktu itu kok banyak Pak ya pasien dengan pasca operasi ACL. Kalau nggak salah dari Indonesia Timur itu rujukannya ke sini Pak ya. Waktu itu dari Ambon, dari Sulawesi ya. Yang operasinya di Surabaya, tapi fisioterapi di sini Pak ya. Ya begini ya Pak Ibu. Memang untuk kedepannya ya kita tidak hanya melayani atlet aja ya Pak Ibu. Iya. Kita sepakat tidak melayani atlet aja, tapi untuk umum. Umum ya. Tapi memang kami tetap mengkhususkan diri Pak Yudit, terutama adalah yang mengalami cedera olahraga. Cedera olahraga ya. Cedera olahraga itu kan banyak sekali Pak. Luas Pak ya. Luas sekali. Iya. Ya. Luas sekali. Sekarang kondisi misalnya pasien datang ke tempat kita nyeri punggung bawah misalnya. Iya. Nyeri punggung bawah itu banyak banget penyebabnya. Ya salah satunya adalah cedera olahraga. Iya. Ya, pada waktu cedera pada waktu olahraga kemudian terjadi cedera. Nah, itu juga kita akan kita kembangkan nanti untuk kasus-kasus dari leher misalnya. Itu kan juga bisa salah satu penyebabnya cedera olahraga. Nah, jadi teman-teman mungkin sebagai informasi saja bahwa pelayanan di tempat kita itu tidak melulu kayak misalnya hanya mengkhususkan untuk ACL, misalnya untuk PCL, pasca operasi, atau tidak. Kita kembangkan yang lebih luas lagi ya Pak ya. Iya. Tapi tetap kita komitmen Pak Yudi. Iya, komitmennya di sport injury ya Pak. Iya. Supaya tidak rancu nantinya ya. Ya, itu tadi teman-teman sedikit informasi dari kita supaya teman-teman yang di luar sana bisa mengenal kita lebih dekat lagi ya. Melalui klinik fisik ini kita juga bisa sharing ya Pak ya, sharing sebagai bentuk pelayanan kita ke masyarakat juga, ke siapapun itu ya yang membutuhkan. Begitu Pak. Saya rasa cukup Pak pagi hari ini. Mungkin ada tambahan Pak Heri, apa yang mau disampaikan mengenai fisik ini sendiri atau rencana ke depannya seperti apa nanti? Ya, begini ya Pak Heri, karena setelah COVID ini kan kita merangkak lagi ya Pak. Iya. Ya. Jadi mohon doanya teman-teman semuanya ya, supaya pelayanan fisik ini bisa berjalan lagi ya. Karena ini penting Pak Yudit, kita bisa membantu sesama kita ya.
Karena terus terang aja kalau pelayanan kita ini kan ada misinya ya Pak Yudit ya, tetap untuk kehidupan. Yudit ya. Artinya apa? Artinya kita memang membantu ya, membantu mereka yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan. Jadi tidak orientednya ke arah bisnis atau bisnis, ya. Nah ini memang komitmen kita ya. Jadi pelayanan di institusi pendidikan itu harusnya seperti itu. Ini juga bisa sebagai sarana untuk pengabdian ke masyarakat pengabdian kita pada masyarakat ya. Terutama yang ada hubungannya dengan kasus-kasus ya cedera olahraga. Ya itu tadi teman-teman, fisik ini memang dibentuk untuk supaya bermanfaat untuk masyarakat ya, yang membutuhkan pelayanan kita. Waktu itu kita juga sedih juga ya Pak ya, ketika tahun 2020 kita banyak WFH, kemudian pelayanannya juga sempat terhenti, beberapa pasien telepon, ini rasanya wah sayang ya Pak ya sebenarnya ya, tapi ya kita juga harus mematuhi pimpinan ya waktu itu Pak. Ya karena ya itu tadi ya, ya kita juga mengantisipasi Pak Yudit. Karena memang corona ini memang luar biasa. Tidak bisa terdeteksi ya. Kita juga proteksi diri supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Tapi oke lah, ini sudah berlalu Pak Yudit. Kita anggap sudah berlalu ya Pak Yudit ya. Kita mulai apa lagi. Kita Pak. Optimis ya Pak Yudit ya. Optimis ya. Ya ini sekedar informasi teman-teman. Jadi pelayanan kita di fisik ini sudah berjalan dengan new normal ya Pak ya. Jadi artinya sudah buka kembali. Jadi ada pelayanan yang sudah kita buka, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Betul. Jadi pasien datang, di bawah sudah di screening ya Pak ya. Jadi ada petugasnya yang screening, kemudian petugas khusus ya maksudnya, kemudian fisioterapis juga melakukan pelayanan dengan APD ya Pak ya. Begitu teman-teman. Ya, saya rasa cukup Pak Heri ngobrol fisioterapi, ngopi pagi untuk hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam fisioterapi.